Salam salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Embun datang bunga menguntung, Surya datang pecahlah pagi. Ku ucapkan assalamualaikum untuk kamu pujaan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada sang junjungan umat Nabi Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat, pikiran masih cepat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tapi tidak gawat. karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara sebagai penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini Bujangga Mesir berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, kami di sini akan mengangkat tema yang akan mengenai Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. dengan landasan ayat suci Al-Quran dalam surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsanal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim falyattaqullaha yaqulu qawlan syadida, yang artinya aku berlindung kepada Allah
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu mereka bertakwa kepada Allah dan hendak mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa dalam riwayat Ibnu Abbas ayat tersebut turun secara berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawakan kemudaratan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya agar merubah wasiatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yahas. Secara semantik, istinbatnya wal yahas adalah sifat amar. Kaidah mengatakan pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Menurut ayat di atas jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan generasi penerus bangsa yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual. Karena ini menyebabkan kemunduran. Apalagi masa muda sekarang ataupun yang akan datang memiliki kelemahan hal-hal tersebut. Mereka akan mudah terhanyut oleh bencana gelombang pemerosotan moral yang menyebabkan pergaulan semakin bebas serta penyalahgunaan media. Oleh karena itu, takut jika para anak-anak penerus bangsa kita semakin lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, Lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional serta dikumandangkannya detik-detik proklamasi, berbagai organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pelajar Stovia, Pri Korodarmo, Jong Islami Tanbon, bahkan yang lebih dikenal adalah Budi Utomo sebagai tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stuttgiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa agar mempunyai dan memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh kelangsungan terhadap nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemuda pemimpin yang akan datang. Sebagaimana contoh remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu
yang artinya kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz dalam kitab Safatul Tafasir memberikan carahan terhadap ayat tersebut secara redaksi, yaitu kami berikan kepadamu wahai Muhammad berita yang aneh menurut perjalananmu yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khabariyah ilaihiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang harus kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang teguh pendirian, yang kuat mempertahankan iman, dan pemuda-pemuda yang pandai, dan pemuda-pemuda yang idaman, yang yakin membela kebenaran. Mereka rela mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Sebab ada 5 olah yang harus kita miliki, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, Agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan yang terakhir olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda dan remaja merupakan sebagai penerus estafet perjuangan. Maka mari kita bersama-sama kita jaga anak-anak pemuda generasi yang akan datang. Demikianlah Sahril Quran yang kami bawakan. Saya Radin Amir Siregar, saya Muhammad Amri Maulana, dan saya Dian Januari. hidup sendiri tanpa seorang kekasih. cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri usikum binafsi bitaqwallah. Wassalam.